Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan memasuki persekutuan doa keluarga masa Pentakosta tahun 2020 di hari Senin 25 Mei tahun 2020. Sama-sama kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang memprihatinkan, di masa-masa pandemi COVID-19, kita tetap menyatu di tengah keluarga, tinggal di rumah, bekerja, berkarya dari rumah. Saya meyakini bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Kekuatan, kesehatan, dan kedamaian senantiasa Tuhan tambahkan. Oleh karena itu bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan hitung jemaat 235. Bait yang pertama dan bait yang kedua, ku dengar berkat-Mu turun. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebagaimana kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan anugerah-Nya, kita akan mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menerima bahkan melakukannya. Kita berdoa. Sepanjang hari kami berkarya, sepanjang hari kami beraktivitas, dan malam hari ini kami menyatu bersama-sama dengan keluarga. Kami mengungkapkan rasa syukur dan bakti kami kepada-Mu Bapa oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat malam hari ini dalam persekutuan doa masa Pentakosta, kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami semuanya mendengar
bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, yang Tuhan pakai, Tuhan persiapkan malam hari ini, biarlah Engkau berkenan untuk memberkatinya. Dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 dinyatakannya kepada kita demikian. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kami. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari keempat persekutuan doa keluarga masa Pentakosta tahun 2020, bersamaan dengan saudara-saudara kita kaum muslim yang saat ini merayakan Idul Fitri. Oleh karena itu, bersama-sama tentu kita mendukung saudara-saudara kita yang terkasih yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita malam hari ini adalah berkarya dan berdoa. Ndedonga lan makarya. Di awal tahun 2020 kita mendengar berita yang sungguh sangat menghebohkan masyarakat, terutama tentang keberadaan Keraton Ageng Sejagat, di mana peristiwa itu terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ada dua inisial X dan Y yang memproklamirkan tentang berdirinya Keraton Ageng Sejagat, di mana keduanya merekrut orang-orang yang usianya lebih dari 40 tahun untuk kemudian direkrut menjadi seorang pegawai dan bahkan dijanjikan di kelak kemudian hari akan mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu, tetapi dengan sebuah syarat, orang itu harus membayar dengan uang sejumlah tertentu. Ketika seseorang menyerahkan uangnya kepada kedua inisial itu, maka si orang itu mempunyai harapan
akan mempunyai jabatan dan juga gaji yang berbentuk dolar. Sungguh peristiwa ini sangat menggiurkan ketika seseorang ini berusaha untuk mencari uang sejumlah tertentu demi jabatan dan kedudukan. Bagaimana mereka mempunyai kedudukan dan jabatan tanpa berupaya untuk bekerja keras? Karena sudah menyerahkan sejumlah uang tertentu, dan konon ada seorang perangkat desa yang sudah mempunyai kedudukan di desanya, tetapi kemudian rela untuk menyerahkan sejumlah 8.500.000 demi jabatan dan kedudukan itu. Dan tidak bisa dipungkiri, ternyata bukan hanya seseorang yang tertarik kepada iming-iming yang sungguh sangat menggiurkan itu. Menurut berita ada kurang lebih 350 orang yang walaupun tidak semuanya melaporkan diri kepada aparat, karena ternyata apa yang diproklamirkan oleh keduanya itu fiktif, artinya bohong, tidak ada kelanjutannya, bahkan sampai saat ini diproses di pengadilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, fenomena cerita itu hanya sebagian saja. Masih banyak cerita-cerita lain, fenomena yang terjadi dalam dunia ini ketika seseorang harus mempunyai jabatan dan kedudukan tertentu tanpa mengupayakan atau tanpa dibarengi dengan kerja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena memang Paulus mempunyai perhatian secara khusus kepada jemaat yang didirikannya. Kita diajak merenungkan bagaimana Rasul Paulus ini memberikan apresiasi kepada jemaat di Tesalonika. Oleh karena jemaat di Tesalonika ini mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahkan lebih dari itu mereka melakukannya. Sehingga apa yang diinginkan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu disertai dengan sebuah keyakinan bahwa ketika beliau mendirikan jemaat di Tesalonika, bahkan kemudian memeliharanya, itu bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Sekali lagi, Rasul Paulus melakukan tugas pemberitaan Injil, pemeliharaan iman kepada jemaat di Tesalonika. Itu sangat disadari bahwa itu bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya. Oleh karena pemahaman yang sedemikian itu, maka kemudian Rasul Paulus mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Meskipun seringkali menghadapi godaan dan tantangan dalam upaya tugas pemberitaan itu. Demikian juga bukan hanya Rasul Paulus yang merasakan bahwa Roh Kudus itu berkarya. Jemaat di Tesalonika pun merasakan bahwa Roh Kudus itu juga berkarya di tengah kehidupan jemaat di kota Tesalonika. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat apa yang menjadi motivasi dan dorongan Rasul Paulus, beliau berkarya, beliau berusaha, beliau melakukan tugas panggilan dan pelayanannya itu yang disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Itu yang kemudian membuat Rasul Paulus mempunyai semangat yang luar biasa. Dan sangat disadari ketika pekerjaan Roh Kudus itu tidak dinyatakan, Rasul Paulus tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kelihatan di sana, nampak di sana bagaimana semangat Rasul Paulus
dan juga bagaimana semangat jemaat di Tesalonika. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih 2 bulan gereja-gereja mengadakan ibadah di tengah keluarga. Di masa pandemi ini, bekerja di rumah, berkarya di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Harus kita sadari, ketika kita belajar di rumah, ketika kita berkarya di rumah, ketika kita bekerja di rumah, bukan karena usaha dan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus juga yang berkarya di dalam usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana ketika kita berkarya disertai dengan doa. Artinya kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan itu kita sebenarnya mempunyai keterbatasan dan kekuatan Roh Kudus yang menyempurnakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita tidak saling berjumpa, meskipun kita tinggal bersama-sama dengan keluarga yang kadang mengalami kebosanan, kejenuhan, tapi mari kita tetap bersemangat berkarya apapun pekerjaan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Karya kita persembahkan kepada Tuhan, dan ketika kita berkarya hendaknya juga kita saling menyadari. Kita mengingat bahwa ketika kita berkarya apapun karya kita, untuk siapapun karya kita, jangan pernah sekalipun mengatakan bahwa itu adalah hasil buah pikiran, pekerjaan, atau kemampuan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang senantiasa berkarya di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ora et labora, bekerja sambil berdoa, ndedonga lan makarya, sageta tansah kita budheli wonten ing satengahing pagesangan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara terkasih, kita masuk saat teduh. Saat teduh cukup. Dalam persekutuan doa keluarga malam hari ini, kita akan datang bersama-sama dalam doa. Kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat kita malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu, Kau senantiasa hadir menyapa kami semuanya, segenap jemaat milik Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pelihara. Kami sungguh menyadari bahwa apapun yang kami lakukan bukan semata karena usaha yang kami lakukan, tapi karena Engkau yang berkarya atas kami. Oleh karena itu, Engkau hadir senantiasa memberkati keluarga Kristen milik Tuhan dimanapun kami berada. Kami mohonkan berkat untuk keprihatinan saat ini, mewabahnya COVID-19 yang berakibat dalam seluruh aspek kehidupan perekonomian, sosial, usaha kami. Tuhan terus hadir menolong dan memberkati kami, agar senantiasa kami dimampukan untuk melawan virus ini, dan terlebih Engkau berkenan memakai hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan untuk senantiasa melakukan tugas panggilan dan pekerjaannya, menjagai kami semuanya, dan senantiasa bekerja siang dan malam demi kekuatan dan kesehatan kami. Pemerintah negara kami, Republik Indonesia, para pemimpin bangsa negara kami yang terus mengupayakan shalom, damai sejahtera di bumi Indonesia tercinta ini, Engkau akan hadir memberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan kepada setiap para pemimpin bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebersamaan kami di tengah masyarakat, terutama pada saat ini yang mana saudara-saudara kami sedang merayakan hari kemenangannya. Tuhan juga memberkati kami semuanya, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan mereka penuh dengan cinta kasih,
dan biarlah apa yang kami lakukan kepada mereka di tengah kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk kesaksian kami sebagaimana orang beriman yang penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami minta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Demikian persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang keempat. Salam sehat, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin.